Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afdala bani adama bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidil arabi wal ajami wa ashabihi ya nabil ulumihi wal hikami. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal. Sholawat serta salam semoga selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya yang telah membawa risalah kebenaran dan hikmah kepada kita semua. Baik adik-adik, perkenalkan nama saya Suratno dari IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang ibadah haji dan umroh. Berikut penjelasan dari Bapak. Selamat menonton. Yang pertama, saya mulai dari pengertian haji dan umroh. Kita awali dari pertanyaan, apa itu haji? Haji kira-kira apa, anak-anak? Haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah. Menyengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan ibadah. Secara bahasa, haji itu berasal dari kata al-hajj, yang mana artinya itu adalah menyengaja. Jadi ini menyengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah, yang mana haji ini merupakan salah satu kewajiban. Dan biasanya haji ini dilakukan pada saat-saat tertentu, dinamakan waktu haji. Puncaknya pada bulan Zulhijjah. Itu kira-kira penjelasan dari pengertian haji. Terus apa itu pengertian umroh? Umroh berarti mengunjungi atau berziarah untuk mendekatkan diri kepada Allah lah. Berbeda dengan haji tadi. Kalau haji tadi wajib. Nah, wajibnya seperti apa nanti akan saya terangkan setelah ini. Kalau umroh itu hukumnya sunnah. Dan kalau haji itu ada waktu khusus yang telah ditentukan, sedangkan umroh itu dapat dilakukan kapan saja. Perintah haji ini terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Berikut ayatnya akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas di antara makam Ibrahim. Barang siapa masukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari ayat tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa haji itu memang diwajibkan, akan tetapi diwajibkan bagi siapa? Bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Artinya bagi orang yang mampu secara materi untuk melaksanakan atau pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Bahasan yang selanjutnya yaitu ketentuan ibadah haji dan umroh. Ketentuan ini mencangkup syarat, rukun-rukun, dan wajib haji dan umroh. Yang pertama adalah syarat haji dan umroh. Syarat ini harus dipenuhi dalam suatu ibadah. Yang pertama syaratnya adalah Islam, beragama Islam. Jadi selain agama Islam
itu tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Yang kedua balik, artinya cukup secara akal mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua berakal. Berakal artinya dia sehat secara rohani. Terus merdeka. Jadi syarat yang selanjutnya merdeka, artinya dia bukan budak dari siapapun. Terus yang ketiga mampu. Nah, ini yang tadi sempat kita jelaskan di awal. Mampu secara materi untuk pergi ke Makkah. Karena pergi ke Makkah itu tidak memerlukan pergi ke Makkah itu memerlukan biaya yang cukup lah gitu. Terus ada mahram. Ini khusus untuk jamaah haji perempuan. Jadi harus didampingi sama mahramnya. Terus dilaksanakan pada saat waktunya. Nah, ini adik-adik. Jadi kalau ibadah haji itu ada ketentuan waktunya. Yang mana ketentuan waktunya itu biasanya di bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan puncaknya itu di bulan Dzulhijjah. Kalau umroh itu dapat dilakukan kapanpun. Terus yang selanjutnya yaitu umroh itu dapat dilakukan kapanpun. Gitu. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah rukun-rukun haji dan umroh, yang mana rukun-rukun ini ada 6 yang akan kita pelajari. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan kita bahas di video yang selanjutnya tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh atau manasik haji. Ini akan saya singgung sedikit saja. Jadi keenam rukun-rukun haji dan umroh adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ihram. Yang kedua wukuf. Yang ketiga tawaf ifadah. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Dan yang keenam tertib. Nah, itu tadi adalah rukun-rukun haji. Kemudian bagaimana untuk rukun umroh? Itu sekarang yang menjadi pertanyaan kita. Jadi kalau di haji tadi kan ada 6. Kalau di umroh itu tidak mensyaratkan wukuf. Jadi perbedaannya hanya di situ. Kalau dilihat dari segi rukun-rukunnya. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya itu mengenai wajib haji dan umroh. Kalau tadi kan rukun ya adik-adik. Kalau rukun itu tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan harus mengulangi pada kesempatan yang berikutnya. Ini berbeda dengan wajib haji dan umroh. Kalau wajib haji dan umroh ini tidak dilakukan, maka cukup dengan membayar denda dan hajinya tetap sah. Ingat-ingat ya adik-adik, ada 2 yang membedakan tadi. Kalau rukun tidak dilakukan, maka hajinya tidak akan sah dan harus mengulangi pada kesempatan yang berikutnya. Sementara kalau wajib haji dan umroh ini tidak dilakukan, haji tetap sah dan cukup dengan membayar denda. Kemudian apa saja sih wajib haji dan umroh? Kita simak penjelasan berikut. Yang pertama itu adalah memulai ihram, baik dari mikot zamani maupun mikot makani. Terus yang kedua mabit di Musdalifah dan di Mina. Terus yang ketiga itu adalah melempar jumroh di Aqobah. Yang keempat melempar jumroh ula. Di mana? Di Aqobah. Ya sama di Aqobah, melempar jumroh ula. Serta meninggalkan semua larangan haji. Terus apa sih yang membedakan wajib haji dan umroh? Kalau wajib umroh itu tidak wajib umroh itu hanya dilakukan dengan berikhram dari mikot makani.